Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-Ramadan ila Ramadan, al-jum'ah ila jum'ah, was-salatu ila salat, mukaffiratu lima bainahunna. Segenap para sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari yang ke-6 ini kita tetap optimis, kita selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu punya obsesi bahwa Allah selalu memeridhoi langkah-langkah kita. Allah selalu memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan. Jadi kesempatan yang kesekian ini saya kebetulan ditemani oleh yang tukang masak di rumah. Ya, siapa yang tukang masak? Ya bini saya. Yang masak pecak dan lain sebagainya. Jadi hari ini masak pecak nih. Pecak. Nanti dari tukang sayur ambil ikan mas, terus kangkungnya cari kangkung di sini sama cabe ada minyak. Jadi deh nanti kita buka makan pecak ikan mas tambah cak kangkung. Amin, amin. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya selalu berdoa mudah-mudahan teman-teman saya yang selalu dan pernah berbagi melalui rezeki beliau untuk pengembangan pendopo zikir hajat center ini selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ya, donatur donatur saling berbagi rezeki yang diberikan oleh Allah, mereka substitusikan untuk pengembangan keislaman. Karena kalau kita dakwah tidak punya tempat susah juga ya. Ada Pak Hidayat Nur Wahid, ada Pak Haji Hasib, ada Pak Haji Insinyur Setiadi, Pak Haji Endang Bahrudin yang sekarang sedang nengok anaknya di Moskow, ada Haji Robiman, ada Haji Ajis, ada Haji Kamaludin dan lain sebagainya. Dan juga ada Mbak Tia. Jadi teman-teman sekalian, sekarang hari ke-6 ini kita membahas mengenai bagaimana Ramadan itu sebagai modulasi pengampunan daripada dosa-dosa manusia. Ya, luar biasa. Kalau melihat hadis ini luar biasa. Di mana Rasulullah SAW pernah memberikan informasi ya bahwa Ramadan itu satu guliran dari Allah. Dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu memberikan satu keadaan yang luar biasa. Jadi, saya luar biasa tuh melihat matahari tuh, ya. Melihat matahari yang baru saja bersinar di Pendopo Hajat Center, ya. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah bahwa apa itu pengampunan? Pengampunan itu adalah pembebasan dari satu tuntutan. Dan ini berhubungan dengan manusia. Orang-orang yang melakukan kehilapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mempunyai ketersalahan di antara hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan Allah dan manusia dengan akhlak. Kalau kita membicarakan masalah ini secara politik luar biasa ini. Ya, ada pengampunan yang sungguh sangat di luar nalar kita, ya. Tapi itulah politik. Jadi para teman-teman sekalian, Ramadan ini mengantarkan manusia untuk senantiasa mencari ridho Allah. Ingat, ya, saya punya metode filosofi keberagamaan bahwa ada visi kehidupan, ada misi kehidupan. Apa itu visi kehidupan dan apa itu misi kehidupan? Coba cerna dengan seksama. Visi kehidupan adalah sesuatu yang akan kita raih kelak nanti setelah kita sudah selesai dari hidup ini. Itu adalah visi kehidupan. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Summa yuhyikum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Pasti itu. Dan kita punya misi kehidupan, terutama misi beragama. Dan puasa melalui Ramadan, melalui puasa itu punya sesuatu yang sangat bernilai. Apa itu? Diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi misi dan visi itu saling keterkaitan yang luar biasa. Ya. Visi jarak jauh, misi aktual. Ya. Kalau ingin masuk surga ya ibadah. Ingin kaya ya bekerja.
Ingin pintar ya belajar. Itu konsekuensi dalam hidup, ya. Artinya kita mempunyai satu keadaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Ya, mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah? Dan Ramadan itu isi harinya, waktu-waktunya, timingnya adalah sesuatu yang punya nilai luar biasa di hadapan Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tapi Ramadan, napas kita, langkah kita itu bernilai di hadapan Allah. Jadi antara visi dan misi kita yakin kita sudah masuk pada kriteria manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mengikuti dan mengisi Ramadan dengan baik. Dari hari ke hari kita isi dengan baik, kita mendengarkan nasihat-nasihat keislaman. Kita pegang Al-Qur'an, kita baca Al-Qur'an. Harus binikmah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapatkan sesuatu yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala bernilai. Kembali perenungan di dalam edisi ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatul khams wal jum'at ila jum'ah, ya, war ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu ma bainahunna idza tunibatil kaba'ir, ya, rawahul Muslim. Jadi ada beberapa maksud daripada hadis ini yang kita perenungi. Yang pertama, salat 5 waktu kita. Yang kedua, pelaksanaan ibadah Jumat kita. Yang ketiga, pelaksanaan pengisian Ramadan dengan baik. Ulama sering mengemukakan awaluha rahmah, awsatuha maghfirah, wa akhiruha itqum minan nar. Ini yang kita harapin. Tapi saya punya pemikiran bahwa Ramadan itu tidak bisa diklasifikasikan demikian. Ya, jadi seluruh Ramadan itu rahmah. Seluruh Ramadan itu pengampunan. Seluruh Ramadan itu akan membuat manusia itu mendapatkan situasi yang indah di hadapan Allah. Jadi kalau kita jeda 10 kalau menurut saya itu belum begitu membuat kekuatan Ramadan. Sama dengan salah seorang ulama besar, Mustafa Yaqub, Imam Istiqlal, pernah juga mengemukakan Ramadan itu semuanya rahmah. Ramadan itu semuanya maghfirah. Ramadan semua itu nanti akan mendapatkan itqum minan. Jadi Ramadan itu nggak sempit, tapi Ramadan itu sudah diberikan khusus untuk umat Rasulullah SAW. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, yang kemarin terakhir hari kelima, saya mengemukakan tentang bagaimana puasa dalam social dan physical distancing. Sekarang lebih spesifik lagi, kita membahas mengenai Ramadan dalam modulasi pengampunan dari Allah. Ya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, pengampunan itu dapat dikorelasikan sebagai visi dari Allah. Ingat, Ramadan itu visi. Isi Ramadan dengan puasa misi. Jadi orang yang ingin mendapatkan sesuatu yang bernilai, ya harus melaksanakan ibadah. Misi, ya. Saya lihat, ya itu orang istri saya sudah siap-siap mau belanja untuk masak. Dosa-dosa yang bagaimana ya yang diampuni oleh Allah. Kadang-kadang kan manusia tuh selalu berulang, dosa, tobat, dosa lagi. Ya itu yang namanya manusia, kan dia mendapatkan cobaan dari iblis. Nah, dosa yang bagaimana tuh yang mestinya diampuni kalau selalu terus berulang-ulang? Ya posisinya janji Rasulullah SAW melalui keadaan Ramadan itu, kehilapan manusia akan diampuni oleh Allah. Kita harus yakin itu. Ya, kalimat mukaffiratu ma bainahunna. Jadi ada jeda pemberian ampunan dari Allah. Ya kalau masalah kehilapan dan dosa-dosa itu, ya manusia itu keadaannya memang akan terkelabuhi atau terplesetkan oleh iblis. Tapi kita harus yakin ini regulasi dari Allah. Jadi ingat, Ramadan itu visi, puasa misi. Visi kita ingin menyelesaikan Ramadan, dan puasa kita itu adalah pengguguran dari pencapaian misi itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dikembalikan pada apa yang Allah janjikan ketika kita sudah selesai dari Ramadan ini, ya. Ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Astaghfirullahaladzim
Astagfirullahaladzim Rabbal Baroya. Sering kita membaca munajat itu, ya. Jadi teman-teman sekalian rahimakumullah, Umi, jadi hari ini kita sudah selesai dalam perjalanan hari yang kelima. Sekarang hari yang keenam. Mudah-mudahan kita diberikan hari yang keberkah. Yang 5 kemarin kita membahas sosial dan physical distancing. Sekarang kita membahas mengenai Ramadan punya regulasi pengampunan dari Allah. Sebenarnya sih pengampunan dari Allah itu kapan saja juga banyak, ya. Setiap hari Allah memberikan pintu ampunan. Cuma mau Ramadan itu mempunyai kelebihan, ya, mempunyai sesuatu yang beda dengan hari-hari yang sebelumnya. Ini Allah, yang janji Allah ini. Jadi kalau kita membicarakan ini banyak sekali hal-hal yang diberikan Rasulullah SAW melalui modulasi Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir li dzunubi allati taqta'ur raja. Allahumma ighfir li dzunubi allati taqta'ul isam. Allahumma ighfir li dzanbi kulli zikruhu wa zillahu wa awwaluhu wa akhiruhu. Jadi yang awal, yang akhir diampuni oleh Allah. Kita yakin kita termasuk orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti regulasi Ramadan. Siap untuk memenangkan itu? Mari isi Ramadan dengan baik. Dibanding kita melihat YouTube yang gak jelas, ya renungi aja YouTube yang baik, ya, artinya yang di situ akan mengangkat dan menghidupkan ion-ion spiritual. Wah, bahasa akademinya keluar. Apa itu ion-ion spiritual? Hal-hal yang bersifat membangkitkan rasa syukur kepada Allah. Di hari yang ketiga kalau tidak saya mengungkapkan tentang itu. Maksimalkan syukur, maksimalkan ridho. Di hari yang keempat, ya, maksimalkan syukur kepada Allah, maksimalkan ridho kepada Allah. Yakin itu bagian dari ion-ion spiritual. Nah inilah, mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa memang gitu, ya. Akhirnya kita diberikan kesempatan. Ingat, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'ath. Berapa banyak orang yang puasa di hadapan Allah tapi tidak dapat apa-apa. Ini Rasulullah lah. Berapa banyak mereka berpuasa tapi tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak yakin dengan nilai puasa itu. Mereka tidak yakin bahwa guliran Ramadan ini untuk umat Rasulullah. Kalau seandainya pun setelah Id kita diambil oleh Allah, itu kita bagaikan orang yang baru saja dikeluarkan dari kandungan ibunya. Putih kalau kita melaksanakan puasa dengan baik. Yang paling penting adalah yakin. Ya, mudah-mudahan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Az-Zariyat ayat yang ke-55 mengingatkan kita kembali saling mari kita berbagi, bermunajat kepada Allah tentang kebenaran. Hal-hal seperti ini tidak lain adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho itu visi. Ya, ridho dari Allah itu visi kita. Jauh nanti ketika kita pulang kampung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pulang kampung yang sebenarnya, bukan pulang kampung yang balik lagi, tapi pulang kampung yang sebenarnya. Kita kembali kepada Allah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi faqina wa faqi akhlana. Allahumma in khaira kulli ajili wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajili wa ajilihi ma 'alimna ma lam na'lam. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat terutama untuk kami beserta keluarga dan untuk teman-teman semua. Dalam hal seperti ini kita saling menasehati dalam kebaikan. Yang mendengarkan dengan kebaikan pasti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti regulasi pengampunan dosa dari Allah melalui indahnya Ramadan. Ya, Ramadan penuh berkah, Ramadan karim, selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah selalu berbagi untuk umat manusia dan kita selalu diberikan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.